Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang soleh dan soleha? Kembali kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 sekolah dasar. Namun sebelumnya, silakan bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk berkomentar dan menulis nama kalian dan asal sekolah kalian. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum memulai pelajaran kali ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa, kita mulai. Selesai. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, pada materi pertama di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang surat At-Tin. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup umat Islam. Memahami isi Al-Quran sangatlah penting. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, "Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selamanya. Kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah nabinya. Tahukah kalian siapakah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia itu? Siapakah yang paling mulia di alam ini? Ya, manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan penciptaan manusia dengan akal dan pikiran. Mari bersama-sama terlebih dahulu kita menghafal, membaca surah At-Tin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Nah, makna kandungan surah At-Tin, latar belakang turunnya surah At-Tin. Terkait dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah tua renta atau pikun, diriwayatkan oleh Ibnu Jalil dari Aufi yang bersumber dari Ibnu Abbas. Surat At-Tin turun berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang balasan amal orang yang sudah tua renta atau pikun. Di antara sebagian Rasulullah SAW banyak orang tua, mereka merasa takut tidak mendapatkan pahala atau tidak menjadi ahli surga. Jika mereka mengalami masa pikun, mereka gelisah dan mempertanyakan kepada Rasulullah SAW
Melalui surat At-Tin ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa amalan orang yang beriman dan beramal soleh, pahalanya akan selalu mengalir terus-menerus meskipun orang tersebut mengalami masa pikun. Masa pikun adalah kondisi seseorang yang sudah tua dan memiliki pikiran yang tidak stabil. Sifat pikun biasanya disertai dengan sering lupa. Misalnya dalam amal ibadah, orang pikun tersebut sudah tidak ingat lagi waktu sholat atau puasa. Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia terhadap nikmat yang telah diberikan kepadanya. Semua itu harus selalu diingat agar manusia tidak terjerumus ke dalam kehinaan. Orang yang selamat dari kehinaan adalah orang yang selalu beramal soleh. Mereka akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikut kami sampaikan kandungan dari surah At-Tin. Yang pertama, kedua, dan ketiga menyatakan sumpah Allah Subhanahu wa taala atas nama At-Tin, Az-Zaitun, dan At-Turisinin. Merupakan sebagian ahli tafsir, Tin ialah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam, yaitu kota Damaskus yang banyak ditumbuhi pohon tin atau aro. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Sedangkan zaitun adalah Baitul Maqdis, tempat suci kedua umat Islam yang berlokasi di Yerusalem atau Palestina, yang ditumbuhi pohon zaitun. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Adapun At-Turisinin artinya Bukit Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama kota Mekah, yaitu daerah yang penuh berkah, yang di dalamnya terdapat kota Baitullah atau Ka'bah. Ayat keempat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Juga sempurna dalam segala potensi. Manusia tidak hanya diberi akal untuk berpikir, tetapi diberi juga potensi nafsu sehingga manusia mampu berkreasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi Allah Subhanahu wa taala, manusia sempurna adalah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagi Allah Subhanahu wa taala, manusia sempurna adalah manusia yang menggunakan seluruh potensinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kelima dan keenam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerangkan sebagian manusia yang menyimpang, yang tidak menggunakan potensinya untuk beribadah, yang akan ditempatkan di dalam neraka. Sebagian lagi, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka senantiasa mendapat pahala yang tidak pernah putus sampai meninggal dan menjadi ahli surga. Adapun ayat ke-7 dan ke-8 menjelaskan bahwa
Orang-orang yang tidak beriman atau tidak beramal soleh adalah orang-orang yang mendustakan Allah dan akan mendapatkan balasan kelak di akhirat. Padahal mereka sesungguhnya mengetahui akan mati dan menghadapi pengadilan Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Kesimpulan dari kandungan surah At-Tin ini adalah yang pertama, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah yang paling baik untuk rohani dan jasmaninya. Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan ke tempat yang paling hina, yaitu neraka, bagi orang-orang yang tidak mau beriman dan beramal soleh. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Kepastian adanya hari pembalasan yang wajib kita imani. Allah Subhanahu wa taala dari pembelajaran kita kali ini. Silakan kalian bisa mengerjakan pertanyaan yang ada di deskripsi video ini. Jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan berkomentar dengan menulis nama kalian dan asal sekolah kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.